Halo, selamat siang pemirsa. Senang sekali siang hari kembali dapat menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang bersama saya Celia Alexandra dan juga rekan saya Putri Undasari. Halo Putri. Halo Celia. Hari ini kita merah-merah menyala. Ya. Semangat dong, harus semangat ini. Hari Senin pula. Hari Senin semangatnya harus dipupuk. Betul. Lebih tinggi lagi gitu ya, karena untuk menjalani masih ada 4 hari lagi sebelum weekend. Tapi juga di hari Senin ini kita masih akan coba untuk terus dalami Putri dan juga melihat bagaimana kondisi teman-teman kita, masyarakat, saudara-saudara kita begitu yang berada di Sumatera Barat, Aceh dan juga Sumatera Utara. Kondisi terkininya ini sudah hampir 2 minggu pasca kejadian yang menimpa saudara kita di sana. Betul. Bagaimana kondisi terbarunya? Ya, dan memang sudah mulai ada penanganan ya, perbaikan di sejumlah akses jalan yang terputus gitu. Tapi memang sejumlah wilayah masih terisolir ya, masih ada yang kemudian listrik belum menyala di sana dan yang pastinya kondisi ini membuat masyarakat juga jadi sulit beraktivitas. Tapi kita salut nih sama tim gabungan TNI Polri, kemudian Basarnas dan juga relawan yang bahkan dari luar Sumatera yang datang ke sana untuk membantu penanganan bencana di Sumatera. Dan termasuk juga ini kita langsung saja hadirkan ya dari ratusan relawan nih dari Bener Meriah yang turun ke perbatasan Aceh Utara untuk mengangkut bahan bakar minyak untuk alat berat yang sedang membuka jalan terisolasi. Mereka rela menempuh jalan kaki hingga 20 km sambil menggendong minyak solar. Lambatnya pelaksanaan pembersihan jalan akibat ketiadaan bahan bakar minyak di Bener Meriah sehingga membuat para relawan ini terus turun ke Aceh Utara untuk menjemput BBM dengan berjalan kaki. Jalur lintas Aceh Utara Bener Meriah ini telah tertimbun pemirsa di sebanyak 15 titik akibat banjir bandang 26 November 2025 yang lalu. Akibatnya jalur lintas provinsi ini putus dari kilometer 28 sampai Bandara Rembele dan membuat masyarakat dari kedua arah tidak dapat melintas, serta membuat wilayah Bener Meriah terisolasi. Belum jam 3 kan? Sementara itu pemirsa, banjir dan juga longsor yang melanda sebagian Aceh pada tanggal 24 November lalu menjadi mimpi buruk tak terlupakan bagi para korban. Ya, meskipun hampir 2 pekan pemirsa, namun mereka ini masih mengingat jelas bagaimana malapetaka tersebut terjadi, seolah peristiwa itu baru terjadi kemarin. November, teriakan minta tolong dan tangis putus asa bercampur dengan suara arus deras banjir serta longsor yang diiringi derai hujan deras yang mengguyur desa Leser, Kecamatan Ketambe, Aceh Tenggara. Seluruh suara itu bak alunan musik menyayat hati dan terus terngiang di telinga mereka yang selamat. Salah satunya adalah Sukriyadi. Ia ingat betul bagaimana air Sungai Alas tiba-tiba meluap naik dan menerjang permukiman. Luapan itu membawa kayu-kayu gelondongan beserta bebatuan besar. Arus deras luapan air mengantarkan benda-benda besar itu menghantam rumah-rumah. Sukriyadi dan tetangga-tetangganya mencoba menyelamatkan diri ke atap-atap rumah yang terendam air sangat deras. Namun rasa takut mendorong Sukriyadi mengungsi bersama warga lain untuk mencari tempat yang lebih aman. Waktu itu saya saat itu di rumah, jadi setelah itu tiba-tiba air itu tambah malam tambah besar. Jadi kira-kira waktu itu kan saya mengikut warga mengungsi karena tidak pernah saya pun melihat kejadian sebesar ini seumur hidup saya, air ini. Jadi mulai-mulai itu bertahan saya di rumah saya, naik ke tingkat 2. Jadi saya itu pun tidak percaya lagi sehingga ikut saya mengungsi sama warga-warga lah.
semua di sana. Abang lihat itu besar datang air. Saya lihat dan saya saksikan, saya tidak pernah tidur dari kejadian sampai siang kejadian, jam 12 siang. Kini, Supriyadi dan warga desa Loser harus melanjutkan hidup nyaris tanpa ada harta benda yang bisa digunakan. Tak ada pilihan lain. Mereka bahu-membahu membangun kembali semuanya dari nol. Dari Aceh Tenggara Aceh, Lantra, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, dalam rapat terbatas yang dihadiri secara virtual oleh para bupati wilayah terdampak bencana, Presiden Prabowo menyindir bupati yang disebutnya lari dari tanggung jawab saat bencana. Terima kasih ya para bupati, kalian yang terus berjuang untuk rakyat. Memang kalian dipilih untuk menghadapi kesulitan. Kalau yang mau lari, lari aja, nggak apa-apa ya. Copot langsung. Mendagri bisa ya di prosesnya di bisa ya. Itu kalau tentara itu namanya desersi itu ya. Dalam keadaan bahaya meninggalkan anak buah. Waduh, itu nggak bisa tuh. Sorry itu. Tidak ada itu. Aduh. Saya nggak mau tanya partai mana. Udah kau pecat. Baik Mendagri, terima kasih ya. Saya lihat bupati pada senyum semua itu. Ya, pokoknya kita dukung terus. Pemirsa, warga desa Sungai Liput, Aceh Tamiang, Aceh, ini sudah 8 malam warga bertahan di rumah yang penuh lumpur. Ya, tak hanya itu pemirsa, suasana gelap gulita yang mencekam membuat kondisi permukiman mereka bagaikan kota mati. Beginilah suasana di malam hari di desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan, Muda, Aceh Tamiang, Aceh yang diterjang banjir bandang pada 26 November lalu. Usai banjir surut, warga kembali ke rumah guna melihat situasi dan kondisi rumah mereka. Namun miris, keadaan yang porak-poranda membuat seisi rumah tidak bisa digunakan kembali. Terlihat puing-puing serta lumpur yang dibawa banjir masih berada di perkarangan rumah. Kondisi listrik padam membuat malam terasa sangat mencekam bagaikan desa mati. Warga tidak bisa beraktivitas di malam hari dan hanya bisa berdiam diri. Ya, harapan saya semoga air itu lekas surut. Janganlah seperti ini gelap gulita. Lampu-lampu tolonglah lekas dihidupkan kembali. Bahan pangan itu cepatlah diaktifkan kembali. Itulah harapan saya. Warga berharap agar pemerintah dapat segera memberikan bantuan listrik, air bersih, serta perbaikan akses jalan agar kehidupan masyarakat berangsur normal. Dari Aceh Tamiang, Aceh, Ilham Zulfikar, TV One mengabarkan. RSUD Aceh Tamiang yang sebelumnya lumpuh total akibat diterjang banjir bandang, kini sudah kembali bersih dan siap beroperasi secara bertahap. RSUD Tamiang adalah fasilitas yang paling parah terdampak pasca banjir bandang. Layanan sempat lumpuh total. Sebanyak 80 personil TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang dan 1 unit mobil damkar dikerahkan untuk membersihkan RSUD yang tertutup lumpur tebal setinggi 40 cm. Ruang IGD dan farmasi kembali dapat digunakan setelah dibersihkan. Tim Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan melakukan pengecekan akses satu persatu guna memastikan semua peralatan yang terdampak banjir dapat difungsikan dengan aman atau diidentifikasi untuk perbaikan penggantian. Dukungan alat kesehatan akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui RSUP Adam Malik Medan. Tim medis dan teknis dari RSUP Adam Malik Medan masih berada di RSUD Tamiang hingga hari ini. Mereka fokus pada persiapan pembukaan kembali IGD dalam waktu dekat.
Saya berada di rumah sakit tanggal 7 Desember 2025 jam 5 kurang seperempat, Pak. Ini kondisi tinggal finishing pembersihan lantai saja. Di lantai sudah bersih semua, Pak. Bedah sudah siap, lantai sudah bersih. Ini teman-teman luar biasa, Pak. Ini teman-teman dari TNI. 853. Ya. Dari 853, Pak. Dipenuhi lumpur. Mana mereka gitu. Dan tapi kita harapkan semoga cuaca di sana beberapa hari ke depan ini terus membaik ya, supaya pembersihan ini bisa kemudian menampung lebih banyak lagi pasien yang mungkin butuh perawatan. Ya. Agar ini juga bisa menjadi solusi begitu ya, agar masyarakat mungkin yang saat ini membutuhkan bantuan kesehatan itu tidak lagi mungkin menumpuk di pos-pos pengungsian, Putri, bisa dirawat dengan maksimal di rumah sakit yang memang saat ini sedang dilakukan proses pemulihannya. Kemudian nanti juga akan ada peningkatan untuk alat-alat kesehatan yang dikirimkan langsung dari Kementerian Kesehatan, sehingga ini bisa menjawab dan menjadi solusi kondisi kesehatan pasca terjadinya bencana di Aceh Tamiang. Ya, tadi kalau kita lihat di gambar sejumlah alat-alat kesehatan ini sudah tertutupi lumpur dan saat ini sudah dibersihkan oleh tim gabungan ya, agar nantinya bisa digunakan oleh masyarakat. Baik itu dari posko pengungsian yang saat ini juga kita tahu ya ada ratusan orang di satu posko, begitupun juga dengan obat-obatan yang minim, semoga nantinya bisa dialihkan. Dan mungkin setelah pembersihan ini juga aliran listrik bisa kembali normal ya, agar rumah sakit di sana bisa beroperasi normal kembali. Baik. Dan pemirsa, ini masih dari Aceh, di mana Gubernur Aceh Muzakir Manaf akan memperpanjang pemirsa masa tanggap darurat bencana di wilayahnya. Ya, di antara fokus utama daerah untuk pertolongan saat ini, di antaranya adalah Aceh Tamiang. Kabupaten mana sih Pak yang jadi prioritas? Ya, paling urgent sekali ialah Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Aceh Tengah, dan sebagian Biriun. Ya. Kemarin kan disebutkan ada juga jembatan yang terputus begitu dan difokuskan akan ada jembatan darurat. Ini diharapkannya nantinya ini akan selesai kapan sih Pak? Katanya 3 hari lagi mulai kemarin. Katanya, tapi ya kita usahakan, kita doakan supaya cepat selesai lah. Ya. Pak, semua ini kan nyambung. pasca bencana ini kan akan jadi wabah penyakit dan juga kelaparan nih. Ada persiapan atau instruksi atau permintaan khusus dari Bapak buat Presiden mungkin Pak? Ya, semalam kami rapat di sini termasuk ya obat-obatan yang paling urgent, kemudian dokter, dan kata Bapak Presiden, oke, kalau kita kurang dokter, mari dokter-dokter yang sedang koas sekarang buat sini, dan perawat-perawat, seperti itu, dan obat-obatan, plus obat-obatan. Kira-kira berapa dokter yang dan relawan? Oh, saya tidak tahu berapa dokter, banyak lah, mungkin 1 kompi dokter. Mungkin gini Bang, kalau kemarin kita kan mendengar bahwa Pak Bahlil ini menyatakan bahwa nantinya akan ada 93% yang nanti listrik akan menyala begitu ya. Tapi kalau kita lihat di Banda Aceh sendiri yang ini jauh dari tempat terdampak, ini nampaknya ada pemadaman listrik yang ini berlangsung cukup lama. Ini gimana Pak penjelasannya Pak? Ya, pada prinsipnya kita supaya dia usahakanlah cepat atau bagaimana caranya. Itu terserah pada orang kan PLN ke spesifik kan, macam mana tekniknya. Jadi seperti itu. Jadi macam mana kalau kita bilang ya? Ini kan status tanggap darurat sudah mau berakhir nih Pak. Ya, mungkin kita sambung lagi 2 minggu lagi. Ya, lalu bagaimana kondisi terkini di Aceh Tamiang? Kita sudah terhubung dengan rekan kami Ilham Zulfikar. Ilham, bisa gambarkan kepada kami bagaimana kondisi terkini pada siang ini? Ya. Baik Putri, kondisi saat ini di Kabupaten Aceh Tamiang sudah berlangsung membaik. Namun tadi kita sudah melakukan pengecekan di lokasi-lokasi yang berada di Kabupaten Aceh Tamiang ini yang dianggap parah. Dan untuk tadi kita sudah juga melihat bahwasanya ada beberapa kendaraan terdampak banjir yang diduga kuat di dalamnya ada terdapat mayat manusia, terdapat mayat manusia maksud kami. Dan untuk memastikan apa benar bahwasanya isu tersebut ada, dan di samping saya ada Kapolres Aceh Tamiang AKBP Mulyadi. Ya Pak Kapolres,
Bisa dijelaskan Pak, apa benar Pak bahwasanya setelah melakukan pengecekan tadi ada mayat di dalam mobil tersebut? Terima kasih. Kami sampaikan bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat yang melalui media sosial menyampaikan bahwa di situ ada mayat di dalam mobil, sehingga tadi pagi kami beberapa personil, 30 personil, melakukan kegiatan penyisiran di titik-titik yang dicurigai ada mayat, tapi setelah kami sisir, ternyata alhamdulillah belum kami temukan mayat, yang ada hanya pakaian dari masyarakat, kemudian beberapa bekas botol mineral. Ya, apakah informasi tersebut benar adanya? Apakah memang itu hoax? Hasil dari penyisiran tadi pagi dapat kami simpulkan bahwa itu hoax. Selain di lokasi tersebut ada beberapa titik lagi Pak yang bahwasanya terbanyak terkumpul mobil-mobil. Apa sudah dicek juga? Dari Polres itu juga banyak mobil, sudah kita cek juga, kemudian dispo center sudah juga kita cek, sambil ke depan sampai dengan SPBU. Untuk situasi saat ini Pak, bagaimana di Kabupaten Aceh Tamiang pasca banjir? Tentu saat ini kita lagi pemulihan, mohon dukungan dari masyarakat semua dan doanya supaya ini cepat berlalu. Kemudian berbagai fasilitas pemerintah lagi ada pembersihan termasuk di Polres dibantu oleh BKU Brimob. Kemudian harapan kami ini cepat dapat kita selesaikan sehingga kami dapat kembali melayani masyarakat. Baik, terima kasih Pak Kapolres atas informasinya. Ya Putri, begitu informasi yang kami dapat dari Kapolres Aceh Tamiang, di mana bahwasanya Kapolres telah menjelaskan telah melakukan penyisiran. Baik, tadi kita baru saja mendengarkan bagaimana kemudian proses evakuasi dan penyisiran yang dilakukan oleh Kapolres begitu di Aceh Tamiang. Terima kasih laporan langsung tadi ada Ilham dari Aceh Tamiang. Selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, kita jeda terlebih dahulu. Kita hadir ke informasi ya. Ini sudah lebih dari sepekan banjir bandang melanda Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetap bersama kami. Anda masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Tim SAR gabungan bersama pemerintahan daerah berjibaku membuka akses darat pemirsa. Ya, satu dusun di Tanah Datar masih terisolasi maksud kami. Beberapa akses jalan utama di Kabupaten Tanah Datar sudah bisa dilewati kendaraan setelah hampir sepekan terputus akibat banjir dan longsor yang melanda kawasan tersebut. 67 unit rumah hanyut, 467 unit rumah rusak berat, dan satu dusun masih terisolasi, belum bisa ditembus melalui jalur darat. Perbaikan terus dikebut, beberapa jalur sudah bisa dilewati sehingga mempermudah akses jalur masuk bantuan. Kawasan Lembah Anai mulai Senin dilakukan uji coba kendaraan roda 2 saja, namun masih terbatas untuk warga umum, untuk keperluan pendidikan dan mendesak saja. Masyarakat kami masih mengungsi yang sudah disiapkan 18 dapur umum dengan jumlah pengungsi lebih kurang 6.200, dan terkait logistik sampai saat ini masih cukup, dan juga terkait akses-akses jalan yang sedang dikerjakan baik di Lembah Anai maupun di Batang Sumpur, itu insya Allah 2 hari atau 3 hari ke depan sudah bisa dilewati. Khusus untuk Lembah Anai, kami akan membuka untuk jalur roda 2, yaitu di pagi hari dan sore hari, khusus untuk akses pendidikan dan juga akses ekonomi tentunya. Pemirsa, lebih dari sepekan banjir bandang melanda Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Tim SAR dan juga warga harus berjuang melawan hujan deras yang turun lagi.
Upaya evakuasi dan bantuan bagi korban terdampak dihentikan sementara dan berikut penelusuran kontributor TV One Donald Chaniago untuk Anda. Hujan deras kembali turun di kawasan terdampak bencana banjir bandang dan tanah longsor di Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Kawasan Palembayan, Salareaya ini tempat daerah yang terparah diterjang banjir bandang pekan lalu. Kondisinya sekarang hujan deras, di mana untuk sementara waktu upaya pencarian korban yang masih belum ditemukan sementara waktu dihentikan. Kita akan mencoba keluar dari titik ini, dari kawasan ini, karena intensitas hujan yang turun di sini sejak 1 jam yang lalu turun dengan sangat lebat, sangat deras. Kondisi jalan daerah perkampungan masyarakat, mana nih luluh lantak diterjang banjir bandang pekan lalu. Kita bisa lihat puing-puing masih berserakan di mana-mana. Ada rasa was-was saat hendak mencoba keluar dari lokasi bencana, lantaran banjir bandang susulan masih menghantui. Upaya evakuasi terhadap 80-an warga yang masih hilang serta distribusi bantuan dihentikan sementara oleh tim SAR gabungan. Di sungai inilah salah satu titik terparah yang terjadi banjir bandang hingga merenggut ratusan nyawa masyarakat Salareaya, Palembayan, Kabupaten Agam. Kondisi di bagian hulu kawasan sungai ini sedang diguyur hujan deras. Sementara waktu upaya pencarian masih dihentikan karena debit air cukup meningkat di kawasan sungai. Dari Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Donald Chaniago, TV One mengabarkan. Pemirsa, Kabupaten Padang Pariaman ini menambah masa tanggap darurat. Hal ini dikarenakan cuaca masih ekstrim, pencarian korban masih berlangsung, serta normalisasi pemulihan akses jalur utama yang terputus masih dilakukan. Masa tanggap darurat di Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat diperpanjang hingga 7 hari ke depan. Mengingat masih adanya pencarian korban banjir bandang di kawasan Padang Pariaman serta masih dilakukan normalisasi akses jalan permukiman terputus. Masa tanggap darurat harus ditambah agar pemulihan di Padang Pariaman bisa optimal dan cepat teratasi. Satu warga kita yang masih dalam pencarian. Ada juga beberapa warga kita yang masih dalam penanganan, belum bisa kembali ke rumah. Kemudian ada juga penanganan pengungsi yang kita lakukan. Ada juga pengerahan pasukan terkait dengan penanganan pasca bencana ini, dan serta potensi terjadinya hujan deras ini yang semakin kita lihat ini masih terjadi di beberapa daerah yang ada di Kabupaten Padang Pariaman. Komedian sekaligus anggota DPD Alfiansyah atau yang akrab disapa Komeng turut menghibur warga di posko pengungsian. Relawan PMI yang juga komedian sekaligus senator ini, pemirsa, Alfiansyah yang kita tahu disebut juga sebagai Komeng, ikut membantu trauma healing terhadap para pengungsi korban banjir bandang di Kecamatan Palembayan. Komeng datang sebagai bentuk empatinya terhadap korban bencana. Palang Merah Indonesia juga salurkan air bersih di daerah terdampak bencana di Kabupaten Agam. 2 truk tangki air bersih didistribusikan ke sejumlah titik lokasi bencana.
Dan pemirsa, untuk mengetahui kondisi terkini pasca banjir bandang yang terjadi di Sumatera Barat, kami akan hadirkan laporannya langsung dengan rekan-rekan kami. Ada Donald Chaniago di Agam, Sumatera Barat, dan juga rekan kami Rizka Sasabila di Padang Pariaman, Sumatera Barat. Kami akan menuju ke Donald Chaniago terlebih dahulu. Donald, bagaimana kondisi terkini di Agam, Sumatera Barat? Apakah akses jalan sudah kembali pulih? Dapat kami kabarkan di Kabupaten Agam ini kemarin sempat terjadi banjir bandang susulan yang terjadi di kawasan Palembayan, tepat daerah terparah yang terjadi banjir bandang pekan lalu di Palembayan tersebut. Debit air kembali naik sehingga mengakibatkan upaya pencarian korban terpaksa dihentikan sementara. Dan di Kecamatan Malalak juga terjadi hal yang sama. Nah, data terbaru yang kami dapatkan di posko tanggap darurat Kabupaten Agam ini, 181 warga meninggal dunia, kemudian 23 yang belum teridentifikasi, serta 76 warga yang masih dinyatakan hilang sehingga saat ini masih dilakukan upaya pencarian. Serta terjadi penurunan jumlah pengungsi yang sebelumnya lebih dari 10 ribuan masyarakat. Saat ini 6.206 pengungsi yang tersebar di sejumlah titik, terutama di titik-titik pengungsian yang berada di sanak famili keluarga yang berada di tempat yang aman. Kami kabarkan juga bahwa Kabupaten Agam sendiri sejak awal dari tanggal 26 November kemarin hingga tanggal ditetapkan status tanggap daruratnya hingga tanggal 23 Desember ini. Dan nanti akan terus dievaluasi apakah status tanggap darurat ini akan diperpanjang ataupun memasuki tahap rekonstruksi ataupun rehabilitasi. Begitu. Rizky yang bisa bahasa Mandarin kan? Iya. Pengungsi seperti apa? Cuaca buruk juga masih terjadi. Rekomendasi atau peringatan dari BMKG seperti apa, Donald? Ya, kami di kawasan Kabupaten Agam ini sejak 3 hari belakangan ini sering pada sore hari sering diguyur hujan hingga malam atau dini hari. Sehingga ancaman bencana susulan masih mengintai sejumlah warga, terutama yang berada di kawasan-kawasan yang dilalui oleh kendaraan, termasuk dengan ruas jalan yang baru saja terbuka aksesnya, belum sempat terisolir begitu, hingga mengancam keselamatan warga ketika melewati titik-titik longsoran tadi pada saat hujan turun. 2 hari belakangan ini memang terjadi beberapa bencana susulan seperti banjir bandang di kawasan Danau Maninjau juga pada petang kemarin juga terjadi hingga mengakibatkan rumah-rumah warga yang sudah bersih, sudah diperbaiki ataupun sudah dibersihkan dari sisa-sisa material banjir bandang, kemudian kembali lagi terendam banjir bandang susulan. Sehingga warga pun belum, ketika rumahnya masih utuh dan masih ada, yang sudah kembali dari pengungsian, kemudian kembali lagi ke titik-titik sejumlah titik pengungsian, begitu. Baik, tampaknya kewaspadaan masih terus ditingkatkan begitu di Agam, Sumatera Barat. Terima kasih laporan dari Donald Chaniago, sehat selalu dan jaga keselamatan. Dan kami akan bergeser menuju ke Rizka Sasabila yang saat ini berada di Padang Pariaman. Di Padang Pariaman seperti apa, Rizka? Apakah intensitas hujan masih tinggi di sana dan antisipasinya seperti apa? Iya, selamat siang Putri, Sele dan juga pemirsa. Untuk di Padang Pariaman sendiri memang sejak pagi hari tadi belum terlihat hujan. Adapun sejak kemarin ataupun lusa lalu ini memang hujan terus diguyur di kawasan Padang maupun Padang Pariaman. Ini memang terus diguyur dari siang hingga malam hari dengan intensitas yang cukup mulai dari ringan hingga lebat. Adapun saat ini saya berada di salah satu lokasi terdampak di Padang Pariaman, yaitu SD Negeri 05 Batang Anai, yang mana kalau misalkan Anda bisa melihat di belakang saya ini merupakan ruangan kelas yang sudah ambruk akibat banjir dan juga tanah longsor yang terjadi pada akhir November lalu, yang mana
dari kompleks sekolah ini menyisakan satu bangunan, yaitu berupa perpustakaan yang juga masih digunakan untuk proses belajar mengajar. Adapun pada pekan ini para murid SDN Negeri 05 Batang Anai ini tengah melakukan ujian semester, yang mana didirikan tenda darurat digunakan untuk mereka tadi pagi menjalani ujian yang mana akan dilaksanakan pada pekan ini. Adapun tenda ini juga merupakan bantuan dari pemerintah daerah ataupun juga Polres setempat, yang mana kalau misalkan tadi kami berbincang dengan kepala sekolah, ini menceritakan bahwa sebelum bangunan sekolah ini ambruk memang sudah tergenang oleh air banjir yang mana tingginya sampai atap bangunan sekolah, yang mana kemudian di belakang sekolah ini yang merupakan perbukitan ini longsor akibat intensitas hujan yang cukup tinggi pada akhir bulan November lalu, sehingga bongkahan batu ataupun tanah ya dari longsoran ini menerjang air yang menggenangi kawasan sekolah, sehingga air tersebut meruntuhkan bangunan-bangunan sekolah yang ada. Kalau tadi kami melihat adapun para siswa yang menjalani kegiatan ujian semester ini memang cukup kondusif, namun mengingat tenda-tenda yang didirikan ini ada 3 tenda, yang mana dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 harus digabung untuk proses belajar mengajar di SDN Negeri 05 Batang Anai ini. Adapun di kawasan Padang Pariaman ataupun lebih tepatnya di Batang Anai ini tidak hanya SD 05 saja yang terdampak, namun juga ada SMA Negeri 1 Batang Anai yang juga sekolahnya terdampak, yaitu masih tertimbun lumpur-lumpur akibat banjir ataupun tanah longsor yang terjadi di kawasan dekat sekolah mereka, yang mana mereka yang berada di SMA Negeri 1 Batang Anai ini harus direlokasi ataupun ditempatkan posko untuk mereka belajar, yaitu di asrama Haji Padang Pariaman untuk sementara ini. Sementara demikian, Celia dan juga Putri, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih Rizka Sasabila di Padang Pariaman. Sebelumnya ada Donald Caniago dari Agam, Sumatera Barat. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Dan pemirsa, warga yang masih bertahan di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, panik pemirsa. Dan kami akan hadirkan informasi lengkapnya. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, tim SAR gabungan kembali menemukan 3 jasad korban banjir dan longsor di Tapanuli Tengah. Di Tapanuli Tengah, pemirsa, korban tewas mencapai 110 orang dan 93 orang masih dalam pencarian. Tim SAR gabungan bersama dengan warga berhasil mengevakuasi korban dari timbunan puing longsor dan banjir. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian korban dengan mengoptimalkan penyisiran di sepanjang area terdampak, melakukan pemantauan udara terbatas dengan bantuan drone, serta penambahan personil di beberapa sektor. Ini. Pemirsa, kita hadirkan informasi dari wilayah Tapanuli Tengah, di mana warga yang masih bertahan di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, ini panik saat hujan deras membuat aliran sungai naik. Mereka khawatir jika terjadi banjir bandang dan longsor susulan. Warga pun merekam video suasana di lokasi terparah banjir bandang dan longsor di Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara pada Minggu sore. Hujan deras sejak siang membuat aliran sungai membesar di lokasi terjadinya banjir bandang dan longsor. Warga pun panik dan mencari tempat yang dianggap aman. BMKG memperkirakan wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara masih berpotensi hujan lebat, sedang, dan ringan disertai angin kencang. Warga Tapanuli Tengah diimbau tetap waspada terhadap banjir dan longsor susulan.
Ya, dari Tapanuli Tengah kita bergeser ke Tapanuli Selatan, pemirsa. Di Desa Garoga yang menjadi titik terparah dilanda bencana banjir dan longsor di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara adalah desa yang indah sebelum bencana. Lukisan alam ini kini musnah dihantam bencana yang terjadi pada 22 November yang lalu. Tak ada yang mengira lukisan alam nan indah ini hancur seketika dihantam banjir dan longsor pada 22 November. Lukisan alam ini adalah Desa Garoga, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Warna hijau yang memanjakan mata memandang ini sekarang adalah hamparan lumpur, bebatuan, bahkan gelondongan kayu. Sawah yang dulu adalah sumber kehidupan warga Garoga, kini lenyap sudah. Nyaris tak ada sisa dari desa ikonik Tapanuli Selatan ini. Sementara itu warga desa Garoga juga bingung harus mulai dari mana untuk melanjutkan kehidupan mereka. Tanpa harta benda, mereka harus bertahan hidup. Satu-satunya harapan warga Garoga adalah pemerintah agar membantu membangun desa mereka. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Wanasari, Ferrari Narotama, TV One mengabarkan. Pemirsa, masih dari wilayah Tapanuli Selatan di mana personil tim gabungan TNI Polri ini membantu warga untuk membersihkan lumpur tebal yang mengubur sejumlah rumah warga, tepatnya di Desa Aik Ngadol, Batang Toru, Tapanuli Selatan. Selain upaya pembersihan, tim gabungan juga mengevakuasi warga yang sakit untuk menyeberangi sungai. Warga tersebut berasal dari Desa Garoga dan harus dibawa berobat ke Desa Anggoli sejauh 1 km. Perbaikan infrastruktur jalan juga masih dilakukan dengan 2 alat berat. Pengerjaan dilakukan untuk menyambungkan kembali Jalan Tapanuli Selatan dan Tapanuli Tengah. Jembatan Beli juga dibangun agar kendaraan roda 2 dan 4 bisa leluasa melintas. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah resmi memperpanjang masa tanggap darurat selama 2 pekan ke depan. Keputusan ini pemirsa diambil karena masih banyaknya daerah yang terisolir di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Masa tanggap darurat di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara diperpanjang hingga 2 pekan ke depan. Sedikitnya, ada 19 desa kelurahan terdampak banjir bandang dan longsor yang belum dapat dijangkau atau masih terisolasi. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengatakan butuh penanganan lebih serius untuk membuka akses jalan yang tertutup material longsor di daerah terisolasi. Puluhan alat berat sangat dibutuhkan untuk membuka akses jalan agar bantuan logistik dapat disalurkan kepada korban banjir bandang dan longsor. Kemarin hasil rapat koordinasi dengan BNPB, kemudian Basarnas dan juga Forkopimda, kita putuskan untuk memperpanjang masa status tanggap darurat 14 hari ke depan. Kenapa? Karena masih ada 19 desa yang kondisinya belum dapat dijangkau atau diakses. Sebagian besar wilayah Tapanuli Tengah ya perlu alat berat untuk membuka akses baik itu jalan, sungai yang dipenuhi oleh kayu-kayu. Tercatat, 110 orang meninggal dunia akibat banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah. Sementara puluhan lainnya masih belum ditemukan. Saat ini sebanyak 18.000 warga Tapanuli Tengah mengungsi ke berbagai tempat dan posko pengungsian. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Saren Situmorang, TV One mengabarkan.
Pemirsa, untuk mengupdate kondisi terkini banjir bandang di Sumatera Utara, kami sudah terhubung dengan rekan kami, Syaren Sitomorang di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Syaren, bagaimana kondisi terkini di sana? Apa kemudian antisipasi dari warga dan apakah logistik memang sudah tersalurkan dengan baik di sana? Baik, dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, kami menyampaikan informasi terkini dari kawasan kabupaten ini. Memang salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang dulu lantak dihantam banjir bandang pada 25 November kemarin. Bantuan kemanusiaan berupa pangan dan logistik lainnya memang sulit untuk didistribusikan, terkhusus untuk daerah-daerah yang masih terisolasi. Ada 19 desa dan kelurahan yang terisolasi di Kabupaten Tapanuli Tengah. Itu kemudian kenapa Bupati Tapanuli Tengah memutuskan memperpanjang status masa tanggap darurat. Dan seperti di layar Anda juga bisa kami jelaskan bahwa kemarin Minggu sore di sini merupakan cuaca hujan yang cukup deras, kemudian air kemudian membesar. Warga yang masih bertahan di sekitar aliran banjir bandang di Kecamatan Tuka ini bertahan, sehingga memang ini sangat mengkhawatirkan jangan sampai terjadi pertambahan korban jiwa. Pemerintah juga memang diimbau agar mengimbau masyarakat ini tidak bermukim lagi di lokasi kejadian ini. Sementara untuk informasi terbaru juga dari Tapanuli Tengah dapat kami sampaikan, aliran listrik sudah mulai berangsur pulih, itu pun masih di beberapa titik. Kemudian pasokan air bersih memang sampai saat ini pasca banjir bandang dan longsor masih belum mengalir ke rumah-rumah warga. Kemudian pasokan tabung gas juga masih sangat terbatas, begitu juga jaringan internet juga masih terbatas. Kemudian untuk pendistribusian bantuan logistik ke daerah-daerah yang tersebar di 80% wilayah Kabupaten Tapanuli Tengah yang terdampak banjir bandang ini masih sangat sulit, karena memang akses jalan yang harus dilalui itu masih sangat terbatas, bahkan belum bisa dilalui. Kembali ke studio. Ya, lalu bagaimana dengan pembukaan jalur di wilayah ataupun akses-akses yang informasinya ini masih terputus, atau mungkin wilayah-wilayah yang hingga kini masih terisolir? Iya, memang untuk saat ini jalur utama dari Kabupaten Tapanuli Utara menuju Kabupaten Tapanuli Tengah, puluhan titik longsor dan bahkan juga jalan yang amblas sampai saat ini masih dicoba untuk membuka akses dengan mengerahkan alat-alat berat di lokasi. Tapi ini mengingat banyaknya jalan yang amblas dan longsor ini, diprediksi ini akan berlangsung lama. Itulah kemudian kenapa Bupati Tapanuli Tengah menginginkan agar ada penambahan puluhan alat berat dari alat berat yang sudah tersedia saat ini. Seperti di tempat saya mengabarkan saat ini merupakan akses jalan menuju Kecamatan Tuka, di mana lokasi banjir bandang terjadi di sini. Karena kemarin itu, Minggu sore kemarin, hujan yang turun membuat jalanan ini masih berlumpur, kemudian becek, sehingga pengendara dihimbau untuk lebih berhati-hati lagi untuk melintas di jalan menuju pusat Kecamatan Tuka. Baik, Syaren, kalau kami lihat memang kondisi terkini di sana seperti yang tadi Anda sampaikan, ini membutuhkan banyak bantuan alat berat begitu ya Putri, untuk nanti bisa membuka jalan yang saat ini masih terisolir. Terima kasih laporan langsung Anda, Syaren Sitomorang, langsung dari Tapanuli Tengah. Jaga kesehatan selalu dan keselamatan Anda, selamat bertugas. Terima kasih. Ya pemirsa, berikut kami hadirkan data terbaru dari korban dan fasilitas yang terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor di Sumatera. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, eksekusi 3 tongkonan rumah adat Toraja dan 6 lumbung di Kakpun, Kelurahan Kura, Kabupaten Tanah Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Ini informasinya berlangsung ricuh dan bentrokan terjadi antara aparat keamanan dan warga yang menolak eksekusi. Awas.
Kericuan terjadi saat ratusan personil gabungan polisi, TNI, dan Satpol PP bergerak menuju lokasi eksekusi tongkonan rumah adat Toraja di Kakun, Kelurahan Kura, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan. Warga yang menolak eksekusi melempari aparat dengan batu dan petasan. Polisi yang terdesak kemudian bergerak maju dan melepaskan tembakan gas air mata, membuat warga yang bertahan di lokasi eksekusi lari berhamburan. Bentrokan berlangsung selama hampir 2 jam, mengakibatkan sejumlah warga dan aparat keamanan yang terluka harus mendapatkan perawatan medis. Bentrokan baru mereda setelah aparat membuka blokade jalan menggunakan alat berat. Proses eksekusi berjalan dengan pengawalan ketat personil gabungan. Tadi telah terjadi ada sedikit gesekan dengan pihak yang kalah. Ini tadi sekitar 2 jam kita baru bisa tembus karena pihak yang kalah ini melakukan blokade terhadap petugas, sehingga kita ambil tindakan yang terukur ya kepada pihak-pihak. Ada beberapa provokator tadi kita amankan juga. Jadi saya himbau kepada masyarakat yang ada di Tanah Toraja tetap menjaga Kamtibmas ya. Diketahui sengketa tanah yang menjadi lokasi berdirinya tongkonan Kakun berusia 300 tahun ini telah berlangsung sejak 1982. Setelah melalui proses hukum panjang, eksekusi dilakukan karena putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Dari Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, Joni Banetonapa, TV One mengabarkan. Pemirsa, dari Tanah Toraja kita bergeser menuju ke Gorontalo, di mana aksi pembacokan ini terjadi di Kompleks Pasar Sentral Gorontalo. Dalam rekaman video yang beredar, Wali Kota Gorontalo, Adhan Dambea, berada di lokasi saat insiden berlangsung. Insiden bermula SR yang telah lama menyimpan persoalan pribadi dengan RK meledak dalam amarah. Dengan senjata tajam di tangan SR, ia menyerang tanpa ragu dan membacokkan kepada RK. Kini RK masih menjalani perawatan medis, sementara SR telah menyerahkan diri kepada kepolisian. Saksi mata yang enggan menyebutkan namanya mengatakan bahwa insiden ini tidak ada kaitannya dengan persoalan perebutan lahan. Ya, pemirsa, kini kita sudah bergabung dengan Wali Kota Gorontalo, Bapak Adhan Dambea. Selamat siang, Pak Adhan. Gimana kabar? Ya, Bapak, Alhamdulillah baik. Bapak, gimana kabarnya Pak Wali? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat, Alhamdulillah. ya. Baik. Gimana? Pak, informasinya saat kejadian tersebut, Bapak betul berada di pasar tersebut ya, Pak? Ya, memang itu pasar sentral itu kebetulan sudah lama berlangsung. Maksud tiap malam itu dipadati oleh generasi muda yang jualan. Ya. Ribuan generasi muda yang jualan tiap malam ya. Jadi kebetulan malam minggu saya hadir di situ. Gitu. Nah, saya tidak tahu ini kejadian mereka, saya tidak tahu. Nah, kejadian ini nanti mengejar itu baru lewat di hadapan saya. Gitu. Halo. Oke, Pak Wali, tapi aksi aksi tanggap cepat apa yang Bapak lakukan? Mengingat ini juga terjadi, Anda berada di lokasi tersebut. Iya, yang saya lakukan adalah karena ini pelakunya sudah mau hajar ini korban, saya teriak.
kan panggil namanya, langsung berhenti dia. Gitu. Itu yang saya lakukan. Kan orang-orang pada lari semua kan. Nah, kurang saya di situ. Kebetulan saya panggil namanya, 3 kali saya panggil namanya, ada terus berhenti, terus mau menunda niat yang ya kira seperti itu kejadian malam itu. Iya. Pak, maksudnya Anda memanggil namanya ini, apakah Bapak mengenal sosok pelaku ini? Oh, sangat kenal, sangat kenal. Nah, orang masyarakat kota, namanya orang masyarakat kenal, kota saya kenal semua. Kalau namanya masyarakat kota. Dan siapapun dia masyarakat kota harus dikenal, apalagi sebagai wali kota mesti kenal. Iya, Pak Wali Kota, tapi apa benar mungkin yang tadi sempat disampaikan juga dalam berita mengenai alasan kemudian aksi tersebut terjadi? Ya. Alasan gimana, Bu? Alasan aksi pembacokan itu terjadi, Pak? Oh, saya kira itu kan itu masalah intern mereka kan, bukan masalah saya kan. Saya tidak pernah ada masalah kan. Itu kan masalah mereka, toh. Apalagi memang ini pelakunya ini memang terlibat dalam kampanye. Nah, dia berpihak dengan saya kan. Tapi sesudah kampanye mereka di media sosial saya tidak tahu lagi. Waktu media sosial mereka saling saling bicara di media sosial. Nah, itu saya tidak tahu lagi. Urusan mereka. Oke. Baik, jadi ini bukan soal perebutan lahan, Pak? Oh, bukan, sangat jauh. Sebab di sentral itu tidak ada yang punya lahan di situ, Bu. Tidak punya lahan. Itu lahannya masyarakat, bukan lahan orang per orang. Dan tidak ada punya lahan di situ. Jadi memang, apalagi generasi muda kasihan, yang jualan di situ generasi muda, Bu. Yang mayoritas 90% generasi muda. Jadi tidak ada hubungan dengan lahan. Terima kasih. Perebutan lahan Tegal. Terima kasih penjelasannya, Pak Wali Kota. Ya, Bu, makasih, Bu. Baik, sehat selalu. Terima kasih. Alhamdulillah, insyaallah, amin. Oke, baik pemirsa, kita jeda terlebih dahulu ya Celia. Usai jeda kita akan hadirkan informasi dari Timnas optimistis bisa mempertahankan medali emas yang telah diraih pada SEA Games sebelumnya. Seperti apa persiapannya? Usai jeda kami hadirkan informasi selengkapnya. Ya pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. RSUD Aceh Tamiang yang sebelumnya lumpuh total akibat banjir bandang kini sudah kembali bersih pemirsa dan juga siap beroperasi secara bertahap. Kondisi rumah sakit, Pak Menteri izin saya melaporkan RSUD Tamiang adalah fasilitas yang paling parah terdampak pasca banjir bandang. Layanan sempat lumpuh total. Banyak 80 personil TNI dari Kodim 0117 Aceh Tamiang dan 1 unit mobil damkar dikerahkan untuk membersihkan RSUD yang tertutup lumpur tebal setinggi 40 cm. Ruang IGD dan farmasi kembali dapat digunakan setelah dibersihkan. Tim Balai Pengamanan Fasilitas Kesehatan Medan melakukan pengecekan alat kesehatan satu persatu guna memastikan semua peralatan yang terdampak banjir dapat difungsikan dengan aman atau diidentifikasi untuk perbaikan dan penggantian. Dukungan alat kesehatan akan diberikan oleh Kementerian Kesehatan melalui RSUP Adam Malik Medan. Kemudian tim medis dan teknis dari RSUP Adam Malik Medan masih berada di RSUD Tamiang hingga hari ini. Mereka fokus pada persiapan pembukaan kembali IGD dalam waktu dekat. Izin kurang seperempat, ini kondisi rumah sakit. Pak Menteri izin saya melaporkan, saya Albert Nomeri dari Pusat Krisis, Pak. Saya berada di rumah sakit tanggal 7
Desember 2025 jam 5 kurang seperempat Pak. Ini kondisi tinggal finishing pembersihan lantai saja. Di lantai sudah bersih semua Pak. Bedah sudah siap. Ya Pak Pirsa, kami ajak Anda bergabung dengan Bapak Dede Winata selaku Camat Tenggulun, Aceh Tamiang. Selamat siang Pak Dede. Siang Mbak. Ya, Pak Dede, Aceh Tamiang ini disebut Gubernur Aceh sebagai wilayah terparah yang dilanda bencana banjir bandang dan juga longsor. Mungkin Pak Dede bisa gambarkan kepada kami seberapa parah kondisi di sana, di wilayah Anda khususnya? Ya, baik Mas. Terima kasih. Mungkin kalau untuk di wilayah saya, khususnya Kecamatan Tenggulun, Kabupaten Aceh Tamiang, bahwasannya kami terdampak banjir dan tanah longsor itu bisa dibilang 90% Pak. 90% kami terdampak banjir dan tanah longsor. Dan sampai saat ini juga ada sekitar 13.000 warga kami mengungsi Mbak di masjid ataupun perkantoran Mbak. Bagaimana dengan bantuan? Informasi yang kami dapatkan bahwa saat ini bantuan belum tersebar secara keseluruhan di Aceh Tamiang. Apakah betul demikian? Salah Mbak. Jadi saya bisa pastikan bahwasannya untuk bantuan kita sudah supply logistik dari sejak akses bisa ditembus Mbak. Awalnya mungkin bantuan ya memang kita sama-sama tahu bahwasannya bantuan dari darat memang terputus total sejak banjir. Tapi kita upayakan, Bupati sudah mengupayakan bahwasannya bantuan disebar lewat udara Mbak. Karena memang akses dari air dan darat memang kita sempat terputus gitu Pak. Baik, Pak Dede, bantuan yang saat ini ada, apakah cukup sampai kapan Pak? Berapa hari ke depan? Dan mungkin ada bantuan-bantuan lain nggak yang mungkin dibutuhkan warga saat ini? Mungkin bisa disampaikan ke kami Pak. Alhamdulillah kalau untuk bantuan Mbak, karena memang sudah masuk, tiap hari ada logistik masuk dari luar Mbak bantuan. Dari swasta, pemerintah maupun masyarakat sendiri gitu Pak, pribadi. Jadi kalau untuk bantuan alhamdulillah logistik sembako kita mungkin bisa dibilang tidak terlalu kekurangan Mbak, tapi hari ini bantuan mengarah ke air bersih, obat-obatan khususnya buat anak-anak karena memang itu yang masih kurang sampai dengan saat ini Mbak. Baik, hingga saat ini yang dibutuhkan adalah air bersih, kemudian obat-obatan dan keperluan anak, begitu ya. Terima kasih Pak Dede Winata atas informasi yang sudah Anda sampaikan kepada kami. Informasi terkini dari Aceh Tamiang, sehat selalu dan tetap semangat Pak. Semangat Pak. Terima kasih. Baik, pemirsa, kita ke kabar lainnya. Malam nanti Timnas Indonesia U23 asuhan dari Indra Syafri melakoni laga perdana di SEA Games 2025 menghadapi Filipina. Jelang laga, Indra Syafri meminta untuk anak asuhnya untuk fokus mengingat pentingnya laga ini. Timnas U23 Indonesia mematangkan persiapan jelang laga perdana SEA Games 2025 menghadapi Filipina. Timnas U23 berjumlah 23 pemain, termasuk pemain diaspora Ivar Jenner, Mauro Zylstra, dan Diomar yang juga turut terlihat dalam sesi latihan kali ini. Seluruh pemain dalam kondisi fit, termasuk Rifki Revarandi, pemain muda Persik Kediri yang masuk skuad menggantikan Marcelino Ferdinand karena cedera. Pelatih Timnas Indonesia U23 Indra Syafri mengaku tidak ingin memandang enteng Filipina. Indra Syafri meminta para pemain fokus untuk pertandingan melawan Filipina karena penting untuk kelolosan dari fase grup. Siap untuk pertandingan perdana besok, jam 6 besok malam. Pertandingan besok
adalah sangat menentukan untuk kita bisa melangkah lebih lanjut. Timnas U23 Indonesia akan menghadapi Filipina di 700th Anniversary Stadium Chiang Mai. Dari Chiang Mai, Thailand, Iman Fajar, Supriyadi Wongsorejo, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, informasi terkini mengenai gelaran SEA Games 2025 langsung dari Thailand akan disampaikan oleh rekan kami Iman Fajar langsung dari Chiang Mai, Thailand. Sawadika. Iman, gimana kemudian persiapannya untuk SEA Games? Ya, Celia Putri dan juga pemirsa, hari ini Timnas Indonesia sepak bola U23 asuhan Coach Indra Syafri akan memulai perjuangannya di SEA Games 2025 melawan Filipina di Stadion 700th Anniversary Chiang Mai, Thailand. Kalau kita lihat bagaimana persiapan dari Ivar Jenner dan kawan-kawan sudah cukup optimal ya, karena memang mereka ini sudah datang sejak tanggal 28 November yang lalu, karena sebelumnya memang diagendakan Timnas sepak bola Indonesia U23 ini seharusnya melawan Singapura pada tanggal 5 Desember, namun karena saat itu Kamboja mengundurkan diri dari kejuaraan sepak bola di SEA Games ini, sehingga Singapura ini dipindahkan ke grup A bersama Thailand, sehingga ada penyesuaian jadwal, sehingga Indonesia baru memulai perjalanannya di cabang olahraga sepak bola ini pada hari ini tanggal 8 Desember melawan Filipina. Sementara di grup yang sama, di grup C ini, Filipina juga sebelumnya telah melakoni pertandingan terlebih dahulu melawan Myanmar pada tanggal 5 Desember lalu, di mana saat itu Filipina menang dengan skor 2-0. Berarti ini menjadi laga kedua bagi Filipina, namun juga ini merupakan laga pertama bagi Indonesia di grup C. Dan kalau kita lihat bagaimana kekuatan dari kedua tim, dari Indonesia kita melihat bagaimana ini dihuni oleh pemain-pemain yang cukup berkualitas, terutama juga diisi oleh beberapa pemain diaspora seperti Ivar Jenner, Mauro Zilstra, dan juga Dion Marks yang juga turut menghiasi skuad asuhan Indra Syafri ini, yang mana kalau kita lihat dalam uji coba sebelumnya, terakhir uji coba lawan Mali di Pakansari Bogor ini mereka bermain bersama dan menampilkan permainan yang cukup optimal. Bahkan kalau kita ingat saat itu di uji coba kedua melawan Mali, mereka bisa menahan imbang tim asal Afrika tersebut. Sementara untuk Filipina juga tidak kalah hebatnya juga pemirsa, karena beberapa mungkin ada yang meremehkan Filipina, namun di satu sisi Filipina juga merupakan tim yang cukup kuat karena memang ada beberapa pemain yang berkarir di luar negeri, salah satunya ada nama seperti Santiago Rubricon yang merupakan pemain yang berkarir di Spanyol. Ini juga ada beberapa nama-nama yang turut menjadi perhatian, seperti misalnya juga Sandro Reyes, ini juga menjadi pemain yang berkarir di luar negeri bagi Filipina. Namun di satu sisi Indra Syafri juga tidak mau menganggap remeh Filipina dan tidak melihat Filipina sebagai individu-individu yang menonjol, namun sebagai sebuah kekuatan tim yang perlu diwaspadai oleh Ivar Jenner dan kawan-kawan. Dan kalau sebelumnya saya juga sempat berbincang-bincang dengan ofisial dari Timnas Indonesia bahwa para pemain ini memang diminta untuk fokus dalam turnamen pada kali ini, karena memang sebelumnya kita tahu pada SEA Games yang lalu, SEA Games 2023 di Kamboja, bersama Coach Indra Syafri juga Timnas Indonesia U23 saat itu berhasil meraih medali emas, dan tentunya ini juga menjadi tekad bagi para pemain, pelatih dan juga ofisial untuk bisa kembali mengulang kenangan manis tersebut. Dan kalau kita lihat bagaimana pemain-pemain yang dibawa oleh Coach Indra Syafri ini, ada 23 pemain, termasuk tadi 3 pemain diaspora, dan juga untuk pemain lokal-lokalnya sendiri ini juga merupakan pemain-pemain yang berkualitas yang memiliki menit bermain cukup di Liga. Tentunya kita akan menantikan bagaimana jalannya laga Indonesia melawan Filipina yang akan berlangsung pada pukul 6 sore waktu Thailand maupun juga pukul 6 sore waktu Indonesia Barat. Kita kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar mengabarkan langsung dari Thailand. Dan pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Usai jeda kami masih akan kembali dengan informasi lainnya untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kerajaan Arab Saudi kini memiliki Saudi Business Center atau pusat bisnis Saudi yang merupakan solusi satu pintu bagi warga lokal maupun luar negeri yang ingin membuka usaha di negara itu. Pemerintah Saudi menjamin dengan pengurusan terpusat, bisnis di sana akan menjadi lebih mudah, serta transparan dan bebas dari korupsi.
Jangan takut memulai usaha di Arab Saudi, karena kini ada Saudi Business Center atau SBC. Layanan satu pintu bagi Anda yang hendak membuka bisnis di negeri kaya minyak ini. Pemerintah Kerajaan Arab Saudi atau KSA sengaja mendirikan SBC pada tahun 2019 lalu agar memudahkan pengusaha. Sebab sebelumnya, pemilik bisnis bisa menghabiskan waktu, biaya, dan tenaga selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk memulai usahanya di negeri ini. Tapi sekarang, setiap badan terkait digabung menjadi satu kantor di Saudi Business Center ini. Jadi, pengusaha baik warga Saudi maupun non-Saudi bisa langsung datang dan mengurus semuanya di satu tempat. Pemerintah KSA memastikan tidak akan ada perbedaan pelayanan untuk mereka. Pemerintah Saudi juga membuat sistem elektronik untuk semua proses. Karena itulah mereka menggaransi semuanya bersifat transparan dan bebas korupsi. Peminat dapat mengakses seluruh informasi melalui website resmi bisnis.sa. Can you guarantee for every people, especially Indonesian, that doing business in Saudi is easy and transparent? This is 100%, and this was proven by the World Bank. They visit us many times, and now they're saying and they have statements that the Saudi Experience Project is to be done as a benchmark for other countries because some countries they do such service, but not as the service we do here. Because beside easing your journey, we receive all the challenges that you face, and we try to re-engineer them with the related entities. Something that we are, as Indonesian, afraid are money under the table. Can you make sure that that's not going to happen? It never happens. Even if years ago, it was not really happening. But now it's very difficult for anyone to do some corruption. Saudi Business Center kini tersebar di seluruh kerajaan. Mereka sekarang sudah memiliki 20 cabang yang bisa didatangi oleh para pengusaha. Pemerintah Saudi menyebut tiap tahunnya mereka akan membuka 2 hingga 3 cabang baru untuk lebih menjangkau dan memudahkan pelaku bisnis. Dari Riyadh, Arab Saudi, Aminah Hairani, Tanti Meriza, TV One mengabarkan. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Celia Alexandra. Dan saya Putri Windasari, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.